Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit ulasan materi yang mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaat kepada teman-teman semua. Keduanya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita yang selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang berbahagia, yang jauh di sana, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan suara saya, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ulasan materi yang mungkin pernah saya dapat dan telah saya rangkum sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan cukup sesuai dengan kriteria waktu yang telah ditentukan. Baik, pada kesempatan kali ini akan sedikit mengulas materi tentang opinion leader. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar opinion leader itu apa, atau mungkin seringnya mendengar hanya di opini dan leader seperti itu. Oke, di sini kita akan bagi menjadi dua, antara opini dan leader. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu opini, gitu kan? Ya, opini ini adalah bisa dikatakan sebagai sebuah tanggapan atau usulan, juga bisa disampaikan sebagai kritik gitu kan, bisa juga sebagai pendapat gitu ya, seperti itu. Opini itu adalah sebuah pendapat dari pribadi kita, dari pribadi seorang individualisme. Sedangkan leader ini bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin atau kepala, seperti itu. Jadi leader ini sudah sering kita dengar. Namun pada kesempatan kali ini yang ingin kita bahas adalah leadernya ini bisa kita angkat sebagai seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, seperti itu. Jadi intinya adalah orang yang memiliki pengaruh yang tinggi dalam daerahnya atau wilayah, dalam kalangan masyarakat tersebut, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa opinion leader ini adalah seorang yang memiliki pengaruh besar dengan apa yang akan disampaikan kepada publik atau masyarakat luas, yang sekiranya pun akan ditaati, dilakukan, disegani oleh khalayak tersebut. Jadi opinion leader ini tidak bisa sembarangan atau salah pilih, karena opinion leader ini harus memiliki 4 kriteria. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah yang harus dimiliki oleh opinion leader, yakni harus memiliki lebih keterbukaan terhadap semua bentuk komunikasi eksternal, seperti itu. Kalau menurut saya, maksudnya adalah si opinion leader ini harus bisa berkomunikasi dengan berbagai macam gaya bahasa, mungkin dari jenis bahasa dengan gaya bahasanya, karena nanti akan bertemu dengan masyarakatnya yang mungkin juga memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi yang juga jenis bahasanya pun harus dengan bahasa yang jelas, bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan seperti lain-lainnya. Lalu yang kedua, harus memiliki status sosial yang lebih tinggi. Kenapa? Menurut saya, tentu sebuah status sosial ini sangat diperlukan, karena masyarakat pasti akan menyegani seseorang dari statusnya atau derajatnya dia sebagai di kelompok masyarakat itu sendiri. Seperti halnya tokoh masyarakat tadi saya sampaikan, bisa ketua RW, ketua RT, seorang kiai, ustadz, habaib, dan lain-lain yang sekiranya akan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga yang harus dimiliki ini adalah lebih inovatif. Kenapa? Karena harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena inovatif ini sifatnya
kalau menurut saya ini kayak seindependen, maaf bukan independen, seperti insidental. Insidental ini kan menyesuaikan keadaan. Nah, maka keadaan yang harus disesuaikan saat ini adalah keadaan era digital, yang mana agar penyampaian-penyampaian atau agar perkembangan ini tidak membosankan si masyarakat nanti untuk ketika si opinion leader ini menyampaikan opininya kepada publik, menjadi perantara agar tidak membosankan, seperti mungkin tulisan-tulisannya di dalam media sosial, dalam media cetak dan lain-lain seperti itu. Jadi harus berinovasi seperti itu. Lalu yang keempat, berada di tengah-tengah jaringan komunikasi interpersonal. Jadi maksudnya ini mungkin si opinion leader ini harus memiliki koneksi yang luas. Kenapa? Karena dia sudah dikenal sebagai seorang tokoh mungkin, atau sebagai seorang kiai. Bagaimana bisa dia sudah dikatakan seperti itu tapi tidak memiliki koneksi jaringan atau kenalan yang luas untuk membantu dia meng-up opininya yang akan disampaikan dalam sebuah media, atau dalam sebuah berita, atau dalam sebuah wawancara atau podcast, dalam sebuah media sosialnya, dan mungkin juga dalam dia ketika menyampaikan pidato atau orasi di mungkin percakapan di radio atau televisi. Jadi itulah fungsinya si opinion leader ini harus memiliki koneksi yang sangat luas seperti itu. Lalu opinion leader ini juga terkadang akan selalu dituntut untuk selalu mengupdate, mengikuti perkembangan yang ada di dalam media sosial. Tentu kenapa? Karena kita juga bisa memahami fungsi opinion leader ini adalah sebagai penengah. Bagaimana ketika ada mungkin suatu pemberitaan dalam sebuah media, lalu akan disampaikan kepada masyarakatnya, maka dia harus mengolah terlebih dahulu isi dari berita itu sendiri atau informasi itu sendiri, agar ketika ingin mengajak masyarakatnya sudah menyesuaikan dengan bahasa atau dengan tulisan yang beragam atau yang berinovasi itu sendiri. Karena tentunya yang paling penting adalah si opinion leader itu harus memiliki sebuah akun media sosial. Tentu kenapa? Seperti tadi, yang seperti di nomor 4, dia harus memiliki koneksi yang luas, jaringan yang luas, kenalan yang sebanyak mungkin untuk meng-up gitu kan. Maka fungsi sebuah akun seperti mungkin Instagram, Facebook, Twitter, mungkin WhatsApp dan lain-lain, itu fungsinya agar dia lebih dikenal. Selain mungkin dari masyarakat yang ada di wilayahnya sendiri, wilayah A mungkin, dia juga harus meng-up dirinya agar dikenal oleh warga atau masyarakat di wilayah B. Seperti itu. Jadi itulah fungsinya agar dia dikenal lewat melalui sebuah jejaring sosial seperti itu. Kemudian biasanya seorang opinion leader ini juga akan sering diangkat di media sosial. Itu biasanya seperti memasuki musim kampanye-kampanye para pejabat. Entah mungkin seperti pencalonan kepala desa, camat, bupati, gubernur, wali kota, atau bahkan sampai ke presiden, maka tokoh ini akan selalu ada. Kenapa? Karena dia akan meminta pendapat kepada si tokoh yang memiliki pengaruh di wilayah tersebut. Mungkin bisa saling sharing-sharing bagaimana warganya di sini, karakteristiknya bagaimana, budayanya seperti apa yang paling dibutuhkan oleh warga sini. Itu yang akan nanti diangkat oleh pejabat itu, dan pejabat ini akan juga pastinya memberikan feedback kepada masyarakat ini melalui tokoh yang berpengaruh di si opinion leader ini seperti itu. Tentunya agar memiliki suara-suara yang dia terpilih gitu kan ketika masa peperangan pemilihan seperti itu. Jadi memang sosok opinion leader ini sangatlah diperlukan.
diperlukan karena sebagai penghubung tadi yang saya sampaikan antar sebuah media kepada khalayak yang akan diteruskan beritanya, informasinya yang telah diperoleh tadi itu. Kemudian dalam opinion leader ini juga dia harus memiliki konsep atau kriteria seorang leadership gitu kan, agar dia tidak mudah terpengaruh, agar dia juga memiliki jiwa kepemimpinan, agar dia memiliki sebuah keteguhan atau pendirian oleh pribadinya sendiri, seperti itu. Lalu public opinion leader ini harus juga memiliki sebuah public opini, yang mana nanti akan ada sebuah proses, lalu proses itu akan menghasilkan sebuah peristiwa. Peristiwa ini juga nantinya akan dibicarakan oleh banyak orang. Nah, ketika sudah dibicarakan oleh banyak orang, oleh si A, si B, si C, pasti akan ada yang namanya orang yang tidak suka atau ada orang yang suka. Biasa kita kenal sebagai pro kontra. Lalu akan ada yang namanya konsolidasi pendapat. Nah, konsolidasi pendapat itu seperti kita kenal mungkin musyawarah seperti itu. Lalu di public opini yang akan disampaikan kepada public opini itu sendiri. Jadi ada step by stepnya. Kemudian yang berikutnya, ini juga yang harus dimiliki adalah gatekeeper. Gate ini mungkin kita dengar pagar ya, keeper ya, dia menjaga, dia mungkin pembatasan, membatasi. Nah, role of the gatekeeper ini juga ada 3, yang mana mengontrol, memanage, dan juga mentransfer. Mentransfer itu seperti kita memberikan gitu kan, dari kita kepada orang lain. Sedangkan gatekeeper ini sendiri yakni adalah proses di mana informasi yang disaring untuk diseminasi, untuk dipublikasi dalam penyiaran, internet, atau dalam beberapa mode komunikasi lainnya. Tentunya gatekeeper ini dapat mengontrol pengetahuan publik tentang peristiwa aktual dengan membiarkan beberapa cerita melewati sistem, tetapi mencegah yang lain keluar, seperti itu. Mungkin itu kesempatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ulasan materi saya tentang opinion leader. Jadi intinya tentu pasti dalam daerah wilayah atau teman-teman semua punya sosok opinion leader itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya dari saya pribadi, lebih-lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.